Shalom, selamat pagi saudara, sahabat, dan keluarga. Dimanapun kita berada di pagi hari ini, mari berikan waktumu sebentar untuk boleh dengarkan renungan pagi di pagi hari ini. Terima kasih jika saudara punya waktu sedang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Seperti biasa saudara-saudara, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita di dalam Lukas pasal 14 ayat 3 dan 4. Lukas pasal 14 ayat 3 dan 4. Di pagi hari ini kita bahas firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita hari ini masih diikat oleh adat istiadat yang akhirnya membuat kita tidak bisa berbuat kebenaran? Anggaplah itu seperti di ada satu daerah di mana setiap hari Minggu adalah hari di mana setiap ibadah, maka tidak boleh ada lagi yang ke ladang. Lalu setelah di tempat lain juga setiap ibadah hari Minggu, siap ibadah, mereka ke ladang. Lalu saya tanya beberapa informasi, ternyata bagi mereka, bagi daerah yang setiap hari Minggu ibadah dan tidak boleh ke ladang, itu adalah hari di mana hari kudus. Maka kalau kita kerja pasti berdosa, kita melanggar firman Tuhan. Sementara di daerah yang setiap minggunya siap ibadah mereka ke ladang, ini katanya ya, yang penting kita sudah beribadah, kita lakukan firman Tuhan, kita ibadah, kita senangkan Tuhan, lalu baru kita ke ladang, tidak masalah selagi tidak berbuat salah pada saat itu, maka tidak mungkin berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama juga ketika pada hari Sabat Yesus berada di rumah orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama. Alkitab mencatat di ayat yang ke-1, dia katakan Yesus datang ke rumah salah satu seorang pemimpin dan orang-orang Farisi. Jadi ada kepala daripada orang Farisi itu, kita anggap Yesus diundang di sana, makan di sana. Lalu ketika Yesus diundang di sana, ternyata Yesus dimata-matai di sana, dilihat gerak-geriknya. Lalu Yesus ingin membuka pola pikir mereka tentang makna hari Sabat, saudara-saudara yang terkasih. Makna bahwa Sabat itu adalah Allah sendiri. Makna bahwa Sabat itu adalah tentang Allah. Dan mereka saat itu belum memahami dan belum mengerti, saudara-saudara yang terkasih. Akhirnya pada satu kasus di mana ada seorang yang sedang sakit, busung air katanya di sini ya. Kalau di dalam bahasa yang lain saya temukan di sana, katakan orang yang datang itu adalah orang yang bengkak kakinya, bengkak tangannya, bahkan perutnya. Ini bengkak langsung, ini penyakit yang mungkin langka pada saat itu. Lalu dia datang juga bersama-sama di rumah orang Farisi itu. Kita tidak tahu apa potensi atau apa motivasi orang sakit ini kok bisa datang ke sana. Barangkali dia melihat orang banyak datang berbondong-bondong di sana, lalu dia pun ikut ke sana, saudara-saudara. Karena dia penasaran kenapa orang banyak datang ke sana. Ternyata ada Yesus di sana yang sedang makan bersama-sama dengan orang Farisi dan juga orang-orang pada saat itu. Saudara, kita melihat ada satu kisah, ada satu pertanyaan Yesus yang sebenarnya membuka pola pikir orang-orang Farisi tentang Sabat. Yesus berkata bahwa diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu satu di antara mereka tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, saudara-saudara, Yesus datang menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan betul, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi orang yang sakit itu. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata kepada mereka di ayat yang kelima, dia berkata, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup menjawabnya dan membantahnya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti dari awal tadi saya katakan bahwa Sabat itu tentang Allah. Sabat itu kita sedang memperingati bahwa Tuhan telah memberkati kita, telah memberkati semua pekerjaan tangannya, dan mengingatkan kita bahwa Allah pernah menciptakan alam ini beserta segala isinya. Karena itu di hari Sabat seluruh umat percaya, seluruh anak-anak Tuhan harus menyembah Tuhan, bersukacita di dalam ibadah yang ada.
Karena itu Yesus ingin membuka pola pikir mereka bahwa kebaikan tidak boleh dilarang di hari-hari apapun. Seringkali kita dibatasi melakukan kebaikan, saudara. Betul ya? Karena ada hal yang kita lihat, ada hal yang harus kita jaga. Misalnya ada orang yang kritis di depan kita, lalu karena situasi yang membuat kita tidak boleh menolongnya, kita enggan menolong. Saudara-saudara, Yesus ingin membuka pola pikir kita juga di hari ini. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada saat itu, kalau ada yang pantang-pantang itu, lebih utama pertolongan. Kita harus menolong, saudara-saudara. Karena orang yang meminta pertolongan membutuhkan sekarang. Dan ketika kita menolongnya, itu juga bagian daripada ibadah, saudara-saudara. Jadi ibadah itu tuh tidak hanya sebatas ritual kita datang ke bait Allah, lalu ke gereja, atau lalu beribadah menyembah Tuhan, tidak. Tetapi waktu kita berbuat baik, kita menolong orang lain, kita mengasihi sesama kita, itu juga adalah bagian daripada ibadah kita. Karena ibadah itu adalah bakti kepada Allah. Ketika kita mau berbakti kepada Allah, maka kita harus perlu melihat keadaan di sekitar kita. Kita perlu menolong, kita perlu mengasihi. Dan itu bukti kasih Yesus kepada manusia, kepada orang-orang pada saat itu. Sehingga tidak ada satu perdebatan yang hebat pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari kita belajar bahwa kebaikan kita itu tidak perlu dibatasi oleh keadaan apapun. Mari berikanlah pertolongan kepada siapa yang membutuhkan pertolongan. Dan percayalah, pertolongan kita itu menjadi bagian ibadah kita kepada Tuhan. Jangan enggan menolong orang. Apalagi di situasi pandemi ini. Seperti dulu saya melihat ada di pasar, saya melihat ya, ini orang sakit ayan tiba-tiba. Betul ya? Tiba-tiba kan orang yang sakit ayan di perjalanan. Lalu ada banyak orang menonton, enggan menolong. Padahal ini orang harus ditolong, saudara-saudara. Akhirnya apa? Saya turun dari kereta lalu menolong ini yang orang yang sakit ayan. Baru orang lain datang berbondong-bondong untuk membantu menolong. Saudara-saudara, hal ini yang sebenarnya menjadi miris kalau kita melihat di luar sana ya. Ada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, ada orang sakit. Lalu kita enggan menolong, kita takut nanti kita disalahkan. Ini jadi pikiran-pikiran kita manusia. Kita tolong dia. Kita tolong. Nah, ketika kita menolong dia, ingatlah bahwa kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan hanya saja kebaikan kita bukan berarti kita sudah masuk surga. Mari sekali lagi saudara-saudara, mari ketika kita menolong orang lain, inilah bukti bahwa kita sudah beriman. Kita menjadi orang yang percaya, kita menyadarkan bahwa diri kita juga ditolong oleh Tuhan setiap hari. Terima kasih kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.